Indonesia diincar pasar Eropa. Bukti Indonesia jadi eksportir produk kayu terbesar. Pemerintah mendorong ekspor kayu ringan atau light wood ke Eropa yang masih memiliki potensi besar. Selama ini ekspor kayu ringan masih didominasi ke Cina. Halo anak-anak, kembali lagi di kelas ekonomi. Nah, kita hari ini akan belajar mengenai peran pelaku ekonomi. Di mana minggu lalu kita sudah belajar mengenai kegiatan ekonomi. Dan hari ini kita akan belajar pelakunya atau manusianya yang melakukan kegiatan ekonomi. Model pembelajaran yang kita gunakan adalah role playing model, di mana nanti Bu Riris akan memilih beberapa anak untuk memainkan peran sebagai tokoh pelaku kegiatan ekonomi. Tujuannya apa sih? Tujuan dari pembelajaran ini atau model pembelajaran ini adalah agar kalian lebih jelas dalam memahami materinya, karena sudah memerankan tokohnya dan nanti teman-teman kalian akan menyaksikan. Dan tujuannya adalah, harapannya adalah agar kalian lebih paham lagi mengenai pembelajaran ini dan kita akan bersenang-senang dengan model pembelajaran yang baru ini. Begitu, mari kita belajar bersama-sama. Selamat belajar. Anak-anak, kemarin Bu Riri sudah bagikan video berita di dalam YouTube yang memaparkan atau berisi mengenai Indonesia ternyata menjadi eksportir produk kayu terbesar. Jadi Indonesia itu memiliki berbagai perusahaan yang bergerak di bidang eksportir tentang kayu, produk-produk kayu. Nah, adakah di sini yang bisa menyebutkan pelaku di dalam kegiatan ekspor impor produk kayu di Indonesia ini yang merambah ke wilayah Eropa itu siapa saja? Bisa disebutkan? Saya ingin berpendapat. Menurut saya, di dalam video tersebut ada beberapa pelaku ekonomi. Ada pengusaha kayu sebagai produsen, pembeli, dan pemerintah yang menyuruh untuk melebarkan kegiatan ekspor ke Eropa. Oke, bagus. Terima kasih Debbie untuk pendapatnya. Nah, Bu Riris pengen dengar lagi nih, satu lagi pendapat mengenai video yang sudah kalian tonton kemarin. Ayo, siapa nih? Saya ingin berpendapat. Oke, silahkan Serafina. Menurut saya banyak pengusaha kayu di Indonesia yang belum mengetahui kegiatan ekspor ke Eropa. Jadi sebaiknya pemerintah memberi pengumuman agar banyak pengusaha kayu di Indonesia bisa mengekspor barang-barangnya ke Eropa. Oke, terima kasih Serafina untuk pendapatnya. Nah, ini tadi adalah pendapat dari Debbie dan juga Serafina mengenai video pembelajaran yang sudah Bu Riris sampaikan kemarin. Terima kasih. Pelaku kegiatan ekonomi itu ada 4. Yang pertama adalah rumah tangga produsen. Rumah tangga produsen ini berperan sebagai penambah nilai guna suatu barang dan jasa. Jadi rumah tangga produsen ini bisa dikatakan sebagai perusahaan yang menghasilkan barang dan jasa. Yang kedua adalah rumah tangga konsumen. Rumah tangga konsumen ini adalah sebagai penyedia faktor-faktor produksi seperti SDM, SDA, modal, dan juga kewirausahaan. Dan yang ketiga adalah rumah tangga pemerintah. Pemerintah di sini memiliki peran sebagai pelaku ekonomi, yaitu pengendali, pengawas, pemeriksa kegiatan ekonomi. Jadi kegiatan ekonomi yang berlangsung di suatu negara itu dikendalikan, diawasi, dan juga diperiksa oleh rumah tangga pemerintah. Dan yang terakhir, yang keempat adalah rumah tangga masyarakat luar negeri atau masyarakat luar negeri saja sudah boleh. Masyarakat luar negeri di dalam kegiatan ekonomi itu berperan sebagai kegiatan ekspor dan impor. Jadi peran dari keluarga atau masyarakat luar negeri ini adalah dalam kegiatan ekspor dan impor. Bu Riris akan mulai menunjuk untuk kita akan bermain peran bersama mengenai pelaku kegiatan ekonomi sesuai dengan video yang sudah Bu Riris bagikan tadi. Kita akan mulai bermain peran dan Bu Riris akan tunjuk beberapa anak. Jadi nanti ada sekitar 4 anak yang akan bermain peran bersama. Yang pertama, Bu Riris akan tunjuk untuk Deborah Kezia sebagai produsen atau sebagai pengusaha
kayu, begitu ya. Lalu yang kedua, Edmilson Jose. Jose akan berperan sebagai konsumen atau pembeli kayu atau produk kayu ke Deborah Kezia, begitu. Lalu yang ketiga ada pemerintah, rumah tangga pemerintah yang akan diperankan oleh Marlon. Marlon di sini akan berperan sebagai Menteri Perindustrian yang akan menjaga, mengawasi, begitu ya. Lalu yang terakhir, yang keempat adalah masyarakat luar negeri yang akan diperankan oleh Gabriela Karen. Karen akan berperan sebagai importir, nanti akan beli ke Deborah Kezia, akan berperan sebagai importir. Oke, kita akan susun skenarionya bersama, begitu ya. Diharapkan bahwa nanti keempat anak ini akan blending, akan bermain peran bersama mengenai peran pelaku kegiatan ekonomi. Kita akan atur dulu strateginya atau skenarionya. Jadi nanti Deborah Kezia akan berperan sebagai pengusaha, di mana nanti Deborah Kezia akan menerima pesanan-pesanan dari konsumen dan juga dari masyarakat luar negeri mengenai produk kayu yang sudah dihasilkannya. Lalu nanti Jose akan istilahnya calling ke Deborah Kezia untuk beli produk kayunya sejumlah berapa, yang akan menggambarkan mengenai kegiatan ekonomi jual belinya. Lalu Karen juga sama, akan beli ke Deborah Kezia produk kayu, tetapi ini dalam rangka ekspor dan impor. Deborah Kezia akan ekspor produk kayunya ke Karen yang ada di luar negeri. Gitu. Lalu yang terakhir, Marlon nanti akan berperan sebagai Menteri Perindustrian yang akan memaparkan atau menyampaikan bahwa ternyata Indonesia itu jadi eksportir terbesar loh, dan ada negara-negara di Eropa itu yang mengharapkan bahwa Indonesia itu bisa masuk atau merambah ke mereka, bisa mengekspor produk-produk kayunya ke luar negeri, terutama ke negara-negara di Eropa, karena di sana akan sangat membutuhkan produk-produk kayu tersebut. Begitu ya. Jadi nanti Marlon akan menyampaikan peraturan-peraturannya. Jadi begitu. Kita akan bermain peran bersama dan akan kita mulai. Oke, silakan Debbie. Saya pengusaha kayu yang menjalankan usaha kayu ringan atau biasa disebut lightwood. Kayu ringan yang diproduksi saya jual di dalam negeri dan saya ekspor ke Cina. Jenis kayu yang saya produksi adalah sengon, jagon, dan albasia. Lightwood ini biasa dipakai sebagai bahan untuk membuat furniture dan juga kerajinan. Hey, Debbie pengusaha lightwood, saya butuh 550 item lightwood seperti biasanya. Tolong dikirim ke pabrik saya yang ada di Solo ya. Bisa dihitung harganya dan saya akan transfer untuk pembayarannya. Oke Pak, akan segera saya siapkan dan kirimkan pesanan Bapak ke Solo. Saya Menteri Perindustrian. Debbie pengusaha lightwood, kamu bisa mengekspor produkmu tidak hanya ke Cina, tapi silakan mulai merambah ke negara di Eropa, karena sudah banyak permintaan lightwood dari Eropa. Pemerintah sudah bekerja sama juga dengan Jerman untuk melakukan kegiatan reboisasi hutan sebanyak 1 juta pohon di Kalimantan. Pengusaha lightwood harus semangat ya, agar kegiatan ekspor bisa naik menjadi Jadi, saya membutuhkan lightwood untuk dibuat pintu. Tolong kirim ke Belgia sebanyak 300 item. Silakan kirimkan nominal pembayarannya ya. Pembayarannya saya gunakan open account. Oke Ibu, akan segera saya siapkan dan kirimkan pesanan Ibu ke Belgia. Debbie, jangan lupa bayar pajak ekspor loh ya. Siap Pak, saya taat bayar pajak kok, tenang saja. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang sudah memerankan untuk role playing hari ini. Nah, ini tadi adalah role playing untuk pelaku kegiatan ekonomi. Nah, Bu Riris akan bertanya kepada teman-teman yang lain mengenai pendapatnya mengenai role playing ini. Nah, menurut Elvina, apa kesimpulan yang bisa kami buat Elvina dari role playing ini? Menurut saya, pelaku kegiatan ekonomi itu ada 4, Bu, yaitu produsen, konsumen, pemerintah, dan masyarakat luar negeri. Pelaku kegiatan ekonomi ini saling berhubungan dan tidak bisa berdiri sendiri. Oke, bagus Elvina. Berarti sudah paham ya untuk materi pelaku kegiatan ekonomi. Sekarang
Bu Riris mau tanya satu lagi. Menurut Serafina, apa pendapatmu Serafina mengenai role playing pelaku kegiatan ekonomi ini tadi? Kalau menurut saya, Debbie, Marlon, Josie, dan Karen baik dalam memainkan perannya masing-masing. Apalagi Debbie yang perannya banyak di sini karena berhubungan dengan banyak pihak. Begitu Bu, menurut saya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Demikian pembelajaran kita hari ini. Kalian sudah memahami materi mengenai peran pelaku kegiatan ekonomi melalui model pembelajaran role playing. Nah, kita akan berdiskusi kembali minggu depan mengenai hal-hal yang ada di dalam kegiatan ekonomi. Bu Riri sudah kasih tugas di Siskai mengenai kegiatan ekonomi dan juga peran pelakunya. Jadi silahkan dikerjakan, kita akan diskusikan lagi minggu depan. Terima kasih anak-anak, selamat belajar, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih.